Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi sikap berbahasa yang anggotanya ada 6 orang. Dea, Dita. Pengertian sikap. Sikap merupakan kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap. Sedangkan sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Jadi sikap berbahasa itu diamati oleh perilaku berbahasa atau perilaku tutur kita. Komponen sikap bahasa menurut Lambert tahun 1967 ada 3. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu merupakan berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, ada komponen efektif, yaitu menyangkut masalah penilaian terhadap sesuatu keadaan. Yang ketiga, ada komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku sebagai kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya, ciri-ciri sikap bahasa menurut Garpin dan Matthew tahun 1968 ada 3. Yang pertama, kesetiaan bahasa, yaitu mendorong suatu masyarakat untuk mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa asing. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yaitu mendorong untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa sebagai identitasnya. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yaitu mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Di sini sikap bahasa yaitu ada 2. Yang pertama, sikap positif. Contohnya memakai bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Terus memakai bahasa sendiri tanpa dicampuri bahasa asing, memakai bahasa sesuai dengan keperluan, setia terhadap bahasanya, bangga terhadap bahasanya, sadar akan norma bahasanya. Yang kedua, sikap negatif. Contohnya tidak ada gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya, hilangnya rasa bangga terhadap bahasanya, tidak mengajukan pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak berusaha memperbaiki diri dalam kesalahan berbahasa meskipun dia tahu bahasanya itu masih salah, tapi dia tidak memperbaikinya dan tidak menginginkan untuk memperbaikinya. Beberapa faktor penyebab sikap negatif yaitu politis, etnis, ras, gengsi, terus menganggap bahwa bahasa itu terlalu rumit. Pemilihan bahasa yang pertama ada bahasa alih kode, yaitu menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa lain pada keperluan lain. Yang kedua, campur kode, yaitu menggunakan satu bahasa tertentu dengan dicampur bahasa lain. Terus yang terakhir, memilih satu variasi bahasa yang sama. Terakhir ada pendekatan terhadap pemilihan bahasa. Yang pertama ada pendekatan sosiologi, yang kedua ada psikologi sosial, yang ketiga ada antropologi. Pendekatan sosiologi yaitu melihat adanya konteks institusional tertentu yang disebut domain, di mana satu variasi bahasa lebih tepat digunakan daripada variasi lain. Pendekatan psikologi sosial yaitu meneliti psikologi seseorang seperti motivasi dalam memilih bahasa. Terus yang terakhir, pendekatan antropologi yaitu berhubungan dengan perilaku yang mengungkapkan nilai-nilai sosial budaya. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.